Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Shadaqallahul azim. Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita tetap haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum lelaki yang sudah balik, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, judul khutbah Jumat kita pada kesempatan siang hari ini yaitu apapun masalahnya, istighfar solusinya. Kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, setiap orang, setiap kita pasti memiliki masalah dalam hidup ini. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Cuman masalah kita antara yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Lebih-lebih di era pandemi sekarang ini, di saat COVID-19 sekarang ini, di saat corona sedang bertebaran sekarang ini, masalah yang kita hadapi hari ini tentu akan semakin banyak, akan semakin kompleks. Ada di antara kita mungkin yang memiliki masalah di bidang keuangan, dan itu memang masalah utama di saat pandemi sekarang ini. Tidak sedikit kita dengar berita di media massa, di media online dan lain sebagainya, banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya. Banyak pedagang-pedagang hari ini yang mengeluh, baik yang di pasar ataupun yang tidak di pasar. Mengeluh kenapa? Karena sedikit orang yang belanja ke kedainya, ke tokonya dan lain sebagainya. Permasalahannya apa? Persoalan keuangan. Ketika masyarakat sulit dari segi keuangan, tentu akan sedikit orang yang akan berbelanja. Itu diantara masalahnya, masalah keuangan. Masalah pendidikan hari ini pun juga banyak. Mahasiswa bermasalah, siswa pun bermasalah. Berbagai macam metode di era pandemi
COVID-19 sekarang ini ditawarkan metode pendidikan kepada mahasiswa dan siswa. Ada metode hibrid, sebahagian mahasiswa hadir di lokal kuliah secara offline, sebahagian kuliahnya online. Ada yang online secara keseluruhan, begitu juga dengan siswa. Ada yang sampai hari ini masih kuliah dengan sistem online. Dan itu tidak sedikit keluhan yang kita dengar, baik dari mahasiswa ataupun siswa, bahkan dari dosen. Apa keluhan mahasiswa? Keluhan siswa, di saat dia punya paket, sinyal tidak ada. Di saat sinyal tidak ada, uang untuk beli paket internet tidak ada. Di saat sinyal ada, paket ada, dia tidak merasakan kepuasan ketika kuliah dengan sistem online, ketika belajar dengan sistem online. Bahkan yang jadi masalah bukan lagi mahasiswa dan siswa, wali murid pun, orang tuanya pun juga sangat berat mendapatkan masalah dengan pendidikan di era pandemi sekarang ini. Yang repot tidak hanya dosennya, yang repot tidak hanya gurunya, bahkan wali muridnya pun terpaksa harus menjadi guru di rumahnya masing-masing. Iya kalau bisa, kalau tidak, iya kalau bisa membaca, kalau buta huruf, akan sangat menjadi masalah yang sangat besar dihadapi oleh masyarakat. Tapi pada intinya kaum muslimin, para tamu undangan yang berbahagia, bahwa setiap kita memang memiliki permasalahan. Nah, lantas apa solusinya agar semua permasalahan yang kita hadapi, apapun jenis masalahnya yang kita terima, bisa kita selesaikan dengan baik? Kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, salah seorang ulama besar, tokoh sufi yang hidup pada masa awal kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu Syekh Hasan Al-Basri. Beliau seorang ulama besar yang sangat karismatik, sangat soleh, dan nasihat-nasihatnya sangat-sangat dinantikan oleh umat, sehingga keberadaan kediaman rumah Syekh Hasan Al-Basri itu tidak pernah sunyi dari umat yang akan menanti nasihat-nasihat indahnya dari beliau. Suatu waktu kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, datang 3 orang secara bersamaan ke rumahnya Syekh Hasan Al-Basri ini. Dan ketiga orang ini sama-sama memiliki permasalahan yang berbeda, yang ingin ditanyakan kepada Syekh Hasan Al-Basri, ingin meminta kepada beliau, apa kira-kira solusinya dari permasalahan yang saya hadapi. Dari 3 orang ini masuk ke rumah Hasan Al-Basri secara bergantian. Yang pertama, beliau mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri, ya Syekh, saya sudah melangsungkan pernikahan. Saya sudah lama menikah dengan istri saya, bahkan sudah berpuluh tahun. Tapi sampai hari ini Syekh, saya belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah mencoba, Syekh, berobat kemana-mana. Ke dokter sudah saya coba, bahkan pengobatan tradisional pun saya sudah coba. Tapi Syekh, sampai hari ini saya belum juga dikaruniai anak, saya belum juga dikaruniai keturunan. Kemudian apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu solusinya dari permasalahan yang pertama. Kemudian datang yang kedua, masuk ke rumah Syekh Hasan Al-Basri tadi. Ya Syekh, saya sudah lama bekerja, banting tulang, peras keringat, bahkan tidak hanya siang malam pun saya bekerja. Tapi kenapa Syekh, sampai hari ini kok hidup saya susah juga? Sampai hari ini hidup saya kok pas-pasan juga? Apa yang salah pada diri saya ya Syekh? Syekh Hasan Al-Basri juga memberikan solusi kepada orang yang kedua ini. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
niscaya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang engkau hadapi, permasalahan yang engkau terima akan mendapatkan solusinya. Kemudian orang ketiga datang ke rumah Syekh Hasan Al-Basri tadi dan mengadu, meminta solusi kepada beliau. Ya Syekh, saya sudah lama menderita sakit. Sudah cukup lama saya sakit, sudah berobat ke dokter, bahkan dimanapun dokternya saya sudah coba untuk berobat. Tapi sampai hari ini Syekh, penyakit saya ini tidak juga sembuh-sembuh, tidak sehat-sehat, tidak sirna-sirna penyakit yang saya derita ini. Kemudian apa solusi yang ditawarkan oleh Syekh? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin para tamu undangan Allah yang berbahagia, ketika yang satu solusinya istighfar, yang kedua solusinya istighfar, yang ketiga solusinya istighfar, bertemulah tiga orang tadi di luar, di tempat penunggu antrian. Lantas berceritalah ketiga orang tadi. Setelah bercerita, kemudian ditemukan sebuah solusi. Kok sama solusi kita ya yang diberikan oleh Syekh Hasan Al-Basri? Yang pertama solusinya juga perbanyak istighfar, yang kedua juga perbanyak istighfar, yang ketiga juga perbanyak istighfar. Ketiga orang ini merasa tidak puas dengan solusi yang diberikan oleh Syekh Hasan Al-Basri tadi. Kenapa dengan masalah yang berbeda? Satu solusinya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin para tamu undangan Allah yang berbahagia, masuklah orang yang bertiga tadi dan bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, mohon maaf, kami ingin bertanya, kami punya masalah yang berbeda. Kenapa solusinya sama untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, karena memang Allah memberikan solusi kepada kita untuk menyelesaikan semua persoalan, semua permasalahan yang kita hadapi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin para tamu undangan Allah yang berbahagia, silahkan kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di situ Allah Subhanahu wa taala berkata, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh berkata kepada umatnya, perbanyaklah kamu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yang pertama, dengan adanya kita memperbanyak istighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dosa, kesalahan, keingkaran yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan penghambat rizki yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya solusi pertama ditawarkan oleh Nabi Nuh melalui firman-Nya dalam surat Nuh ayat yang ke-10. Pertama, perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dengan adanya kamu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghaffara, niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Setelah Allah ampuni dosa-dosa kita karena kita memperbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah, dilanjutkan di ayat yang ke-11-nya, yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air hujan dari langit yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Ketika suatu waktu kita mengalami masa di mana tidak ada air hujan, sudah lama kita tidak merasakan air hujan, di saat itu kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, karena bisa jadi masa tidak adanya air hujan itu penyebab dosa dan kesalahan kita. Kemudian di ayat yang ke-12-nya, wa yumdidkum bi amwali wa banin, wa yumdidkum bi amwalin, dengan adanya kamu meminta ampun kepada Allah, dengan adanya kamu beristighfar dan memperbanyak istighfar kepada Allah, wa yumdidkum bi amwal, niscaya Allah akan memberikan limpahan nikmat, limpahan rizki kepadamu.
Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan melimpahkan rizki kepada kita. Wabanin, termasuk Allah akan memberikan keturunan kepada kita. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh 3 orang yang menghadap kepada Syekh Hasan Al-Basri tadi, terjawablah dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ini. Kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, akhir dari khutbah Jumat ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dialami oleh salah seorang mujtahid yang hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah. Beliau adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kaum muslimin, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murid Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sampai hari ini seorang mujtahid, ahli fikih, ahli hadis itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika, kaum muslimin, para tamu undangan Allah, Imam Ahmad bin Hambal ini memiliki keinginan kuat. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada tujuan apapun, tapi di hatinya memiliki keinginan kuat untuk hadir, untuk datang ke sebuah kota, yaitu kota Basrah. Beliau juga tidak tahu kenapa saya memiliki keinginan kuat untuk datang ke sebuah daerah itu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal itu berangkatlah ke kota yang dia inginkan itu, kota Basrah namanya. Sampai di kota Basrah, Imam Ahmad bin Hambal itu pas waktu Isya datang. Terdengar suara azan di masjid. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu menuju ke masjid, sholat Isya berjamaah dengan imam yang ada di situ. Dan orang yang ada di situ tidak tahu bahwasanya yang ada di masjid itu adalah ulama besar, seorang Imam Ahmad bin Hambal, ahli fikih dan ahli hadis yang kita kenal sampai hari ini. Setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah, setelah beliau melaksanakan sholat sunnah, duduklah Imam Ahmad bin Hambal di masjid itu sambil istirahat. Saking capeknya Imam Ahmad bin Hambal, tertidur Imam Ahmad bin Hambal itu di masjid tadi. Ternyata di masjid ada tulisan dilarang tidur di masjid, seperti di masjid-masjid kita kebanyakan. Dilarang tidur di masjid, dilarang tidur-tiduran di masjid. Datanglah seorang marbot, Garin Masaji, datang ke masjid. Dibangunkanlah Imam Ahmad bin Hambal tadi. Yang marbot tadi tidak tahu kalau beliau ini ulama besar. Dibangunkan Imam Ahmad bin Hambal tadi, kemudian disuruhnyalah Imam Ahmad itu keluar dari masjid, dilarang untuk tidur di dalam masjid. Mambana Imam Ahmad bin Hambal ke marbot tadi, amboko musafir, saya baru bepergian jauh, capek, saya numpang istirahat lah, numpang tidur lah saya di masjid. Tapi karena Garinnya memiliki prinsip yang kuat dan itu aturan di dalam masjid, tidak boleh tidur di masjid, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal tetap diusir dari masjid. Dan keluarlah Imam Ahmad bin Hambal dari masjid itu. Marbotnya pun keluar dari masjid, dikuncilah masjid tadi. Setelah dikunci masjid tadi, marbot keluar, Imam Ahmad bin Hambal keluar. Imam Ahmad bin Hambal tiduran di teras masjid. Ketika tiduran di teras masjid, nampak lagi oleh marbotnya, kembali lagi marbotnya mengusir Imam Ahmad bin Hambal. Didorong-dorongnya Imam Ahmad bin Hambal itu dari terasnya untuk tidak tiduran di teras masjid tadi. Kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, begitulah tindakan marbot kepada Imam Ahmad bin Hambal. Didorong, akhirnya keluar. Dan percakapan antara marbot masjid dengan Imam Ahmad bin Hambal tadi terdengar oleh seorang pedagang roti yang kebetulan dia berdagang di depan masjid. Kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, singkat cerita, bertemulah Imam Ahmad bin Hambal tadi dengan si pedagang roti. Si pedagang roti tadi meminta kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Syekh, Syekh itu kan bukan berarti orang alim saja. Syekh itu bisa jadi karena dia tua usianya.
dan tukang roti tadi tidak tahu bahwasanya beliau ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Syekh, silahkan duduk. Kalau memang butuh tempat istirahat untuk semalam ini, tidur sajalah di rumah saya. Imam Ahmad bin Hambal tidak menolak tawaran dari pedagang roti tadi. Menjelang pedagang roti tadi pulang ke rumahnya, Imam Ahmad bin Hambal duduk dekat si pedagang roti tadi. Diperhatikanlah oleh Imam Ahmad bin Hambal bagaimana si pedagang roti tadi menjual rotinya, membuat rotinya. Dan yang terlihat oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika dia mengaduk adonan roti itu, yang diucapkan oleh si pedagang roti tadi selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan itu terlihat oleh Imam Ahmad bin Hambal. Penasaran Imam Ahmad bin Hambal kepada tukang roti tadi, bertanyalah Imam Ahmad bin Hambal, "Bu, kalau bahasa kitanya, Bu, kenapa ibu ketika mengaduk adonan roti itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Dia merasakan bahwasanya istighfar itu merupakan satu bentuk amalan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga bertanya, "Semenjak kapan ibu mewiridkan istighfar di setiap pekerjaan ibu seperti ini?" "Semenjak saya menjual roti ini. Jadi ketika saya memulai menjual roti, setiap mengadon membuat roti tadi, saya selalu zikir istighfar. Di setiap, tidak ada kegiatan yang lain dalam bentuk lisan, tidak ada pembicaraan, dia selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kagumlah Imam Ahmad bin Hambal dan bertanyalah Imam Ahmad bin Hambal tadi kepada si pedagang roti, "Apa yang ibu rasakan ketika di setiap pekerjaan dan aktivitas ibu selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata si pedagang roti tadi, "Alhamdulillah Syekh, selama saya mengamalkan istighfar di setiap aktivitas yang saya kerjakan, semua yang saya hajatkan, semua yang saya inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh." "Apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Dari dulu saya ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar, ahli fikih, ahli hadis yang bernama Imam Ahmad bin Hambal." Dia tidak tahu bahwa yang dia ajak bicara di depannya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. "Dari dulu saya berkeinginan untuk bertemu dengan seorang syekh, ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis. Yang saya dengar nama beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal." Maka kagum dan terkejutlah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian disampaikanlah Imam Ahmad bin Hambal kepada beliau bahwa sebetulnya yang ibu inginkan untuk bertemu dengan orang tersebut adalah saya sendiri, Imam Ahmad bin Hambal. Kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, bayangkan Imam Ahmad bin Hambal tidak ada keinginannya untuk pergi menuju Basrah, tidak ada. Cuman hatinya kuat, kok ingin pergi dia ke daerah itu. Itu dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tawarkan kepada kita, kita semua punya masalah. Satu-satunya solusi, kata Imam Ahmad bin Hambal, kata Syekh Hasan Al-Basri, kata Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para tamu undangan Allah yang berbahagia, mudah-mudahan mulai hari ini mari penuhi semua waktu dan aktivitas kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir tersebut adalah dengan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi khatib pribadi dan umumnya bagi kita semuanya. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.